Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang saya hormati, saya ingin bertanya, bagaimana menghadapi orang atau situasi yang mempersoalkan fikih? Padahal kan sudah jelas tiap masing-masing ada mazhabnya. Sepertinya tidak penting untuk dipersoalkan hal seperti itu. Justru yang terpenting itu bagaimana cara menyatukan seluruh umat ini yang terpecah karena hal yang tidak layak untuk dipertikaikan. Kapan Islam akan bangkit kalau masih saja memperkarakan hal yang itu saja? Karena yang terpenting kan Ustadz, kita umat Islam masih berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Perkara fikih tidak usah dipersoalkan, asalkan ada dalil yang jelas dan sahih. Jujur Pak Ustadz, saya sangat geram dengan penceramah yang saya sebutkan ketika menghadiri taklim beliau. Malah tertawa lihat umat Islam yang bertikai. Sebenarnya, mohon maaf, awalnya saya ingin bisa menelpon lewat MQ Pagi dan menanyakan tentang hal ini, supaya didengar di seluruh penjuru dunia, supaya tahu apa yang menjadi persoalan selama ini. Karena saya tahu juga Ustadz juga suka mengisi kajian di MQ Pagi. Tapi saya sedang mengurus anak. Iya, baik. Ini juga insya Allah jawabannya akan terdengar ke seluruh dunia insya Allah. Karena sekarang juga pakai fanpage ini saya periksa, ini pendengarnya sudah sampai ke Amerika, ke Eropa nih. Iya, yang nontonnya itu sampai ke Amerika, ke Eropa, ke Australia juga ada, ke Afrika ada, Sudan, udah banyak. Ya. Sebetulnya pertanyaan barusan itu sudah mengandung jawaban ya. Tapi kita lengkapi. Sering diungkap di sini bahwa di dalam al-Islam itu dikenal istilah syariat. Syariat itulah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat untuk seluruh umat manusia. Hanya yang menerima tidak semuanya. Alasannya berbagai macam lah. Tapi yang paling penting buat kita termasuk yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada syariat Allah. Dan syariat Allah abadi, terpelihara, tidak ada perubahan sejak turun sampai sekarang, yaitu dalam Al-Quran. Al-Quran sama di seluruh dunia. Kita lihat persamaan Al-Quran, insya Allah berbagai perbedaan akan dapat segera diselesaikan. Melihat Al-Qurannya sama. Bacaan Al-Quran bahasa Arab semuanya, nggak ada perbedaan. Wallahu alam kalau kitab-kitab suci yang lain kita nggak perlu ceritalah. Tapi yang jelas Al-Quran yang namanya surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, di mana-mana, di Bandung, di Banten, di Cikalong, di Chicago, iya, beda, jauh nggak Cikalong dengan Chicago? Kemudian juga di Kalimalang, di Kaliungu, di California sama tuh. Al-Quran sama bahasanya. Nah, untuk supaya diperjelas kepada umat manusia tentang hakikat Al-Quran, maka Allah turunkan pelaksana Al-Quran, yaitu Rasulullah SAW. Itu pelaksana itu. Supaya kita lihat bagaimana melaksanakan isi Al-Quran itu, syariat Allah itu dalam kehidupan Rasulullah yang disebut dengan sunnah Nabi. Selama memang syariatnya sama, yaitu Quran, sunnahnya sama, yaitu sunnah Rasulullah SAW, semuanya adalah seiman, semuanya adalah saudara kita, seagama, seakidah. Lalu dalam memahami Al-Quran yang disebut dengan syariat Allah, dalam memahami kehidupan Nabi, yaitu dengan yang disebut dengan sunnah Rasul dalam hadis, itu sangat sulit untuk disamakan. Otak kita beda-beda. Mungkin kalau umpamanya sekarang di ruangan ini ada yang masuk dari kanan, ada yang masuk dari kiri, temuan pertama beda-beda. Temuan yang masuk dari sebelah kanan, apa yang pertama dilihat, yang dari kiri apa yang pertama dilihat, bisa berbeda. Yang belum dari kiri yang belum ke kanan, dari kanan yang belum ke kiri, pasti berbeda pandangannya. Tapi kalau sudah sama-sama, dari kanan sudah masuk kiri, dari kiri sudah masuk kanan, akan menemukan yang sama. Nah, memahami Al-Quran yang disebut dengan syariat Allah, memahami hadis sahih yang disebut sunnah Rasul, sunnah Nabi, enggak masalah ada perbedaan selama tidak keluar jalur.
Setuju sekali tadi kalimatnya, urusan fikih kan nggak apa-apa, berbeda. Dari dulu juga sudah memang berbeda. Iya, memang demikian. Maka kita harus memposisikan dengan tepat. Ada syariat dari Allah, ada sunnah dari Rasul, ada fikih. Sumber fikih banyak. Dari dulu sudah dikenal ada 4 ulama madhab. Mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali. Dan 4 imam ini sangat luar biasa pemikirannya, pemahamannya, dan ahli ibadah semuanya. Perbedaan antara sama mereka begitu banyak, tapi satu sama lain saling menghormati, saling menyayangi. Dan yang lebih dekat lagi adalah antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Itu murid dengan guru. Imam Maliki gurunya, Imam Syafi'i muridnya. Imam Syafi'i dengan Imam Hambali itu juga guru dengan murid. Imam Syafi'i gurunya, Imam Hambali muridnya. Sangat jelas perbedaan antara sama mereka, tapi sangat jelas juga persatuan antara sama mereka. Mari kita jadikan perbedaan itu sebagai langkah untuk bersatu. Kalau sama segala-galanya, nggak ada tuntutan untuk bersatu kan? Nih, satuin kayu dengan jok karena beda. Satuin umpamanya atap dengan dinding dengan tiang karena masing-masing berbeda. Jadilah satu bangunan. Nah, perbedaan umat ini kalau disatukan jadi bangunan yang kokoh, yang kuat. Mari kita jadikan perbedaan antara sama kita sebagai dorongan untuk bersatu, saling menguatkan satu dengan yang lain. Wallahu alam. Tentu masih banyak nih pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp dan juga melalui SMS, melalui BBM. Ya, kita tidak bisa jawab semuanya lah, tapi bertahap. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan lain.